Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz. Saya akan menjelaskan hasil dari tugas pemrograman mobile menggunakan Kodular dan Airstable. Di sini ini untuk desainnya. Terus langsung saja ke blocksnya. Di sini ada when btn input button input. Klik. Nah, di sini nih seluruh proses dimulai ketika tombol input diklik, sistem akan menjalankan serangkaian logika di dalamnya secara berurutan. Blok validasi logika if else ini bisa dilihat pada bagian awal. Saya menggunakan blok if dan is empty. Fungsinya adalah untuk mengecek apakah pengguna sudah mengisi NIM, nama, prodi, dan angkatan. Jika ada yang kosong, sistem akan memanggil notifier untuk menampilkan pesan peringatan dan menggunakan request focus agar kursor otomatis berpindah ke kolom yang belum diisi. Ini penting untuk mencegah data kosong masuk ke database. Lalu, di blok penyimpanan, aircrewed create row ini, jika semua validasi terpenuhi, sistem masuk ke bagian else. Di sini, terdapat blok ungu aircrewed create row fungsinya adalah mengirimkan data dari aplikasi ke tabel database. Saya menggunakan make a list untuk memasangkan nama kolom di database dengan data yang diambil dari komponen text name, teks nama, SPN prodi, dan teks angkatan. Lalu ke blok post input reset dan notifikasi. Setelah data dikirim, saya menambahkan blok set text to empty untuk mengosongkan kembali formulir agar siap digunakan untuk input berikutnya. Itu ini. Terakhir, sistem akan menjalankan get column untuk memperbarui tampilan data dan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Ini. Melalui notifier sebagai konfirmasi kepada pengguna. Lalu selanjutnya saya akan lanjut ke alur tampil dan edit data. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi menampilkan data dari database ke dalam daftar. Yang pertama itu di sini kita menginisiasi variabel get, variabel dan get column. Di bagian atas saya membuat variabel global untuk global berupa empty list untuk menampung data NIM, nama, prodi angkatan saat aplikasi dibuka, yaitu sini screen 1 initials. Sistem akan memanggil data NIM terlebih dahulu. Proses pengambilan data ini dilakukan secara berantai atau sequential setelah data NIM didapat got column di sini. Sistem otomatis memanggil data nama, lalu prodi, hingga terakhir data angkatan. Teknik ini memastikan semua kolom terunduh dengan lengkap. Yang kedua, di sini itu menampilkan ke list, menampilkan looping pada air angkatan yang ini. Setelah data terakhir angkatan berhasil diambil, sistem menjalankan perulangan atau for each number di sini. Saya menggabungkan join nama dan prodi untuk dimasukkan ke dalam komponen lpview list picker ini. Tujuannya agar pengguna bisa melihat daftar mahasiswa yang sudah terdaftar secara rapi. Terus di after picking lpview ini memilih data after picking ini. Ketika pengguna memilih salah satu nama dari daftar, blok after picking akan bekerja. Sistem mengambil detail data berdasarkan selection index yang dipilih data tersebut, kemudian ditampilkan kembali ke dalam kontak input name, nama, dan sebagainya.
Namun pada tahap ini kotak input sengaja saya menonaktifkan enable to false ini agar data tidak berubah secara tidak sengaja. Nah, ini untuk yang awal. Terus ini LP view-nya, baru lanjut ke button edit. Kita lanjut ke button edit. Logika tombol edit dan update. Terakhir adalah fungsi edit ini. Tombol ini memiliki dua kondisi. Kondisi pertama itu mode edit. Jika tombol diklik saat tulisan masih edit, sistem akan mengaktifkan kembali kotak input enable to true ini, dan mengubah tulisan tombol menjadi simpan. Kondisi kedua, mode simpan. Jika tombol diklik saat tulisan sudah simpan, sistem akan menjalankan perintah aircrud update. Baru data baru yang sudah diperbaiki akan dikirim ke database berdasarkan baris yang dipilih. Setelah berhasil, akan muncul notifikasi data berhasil diubah. Dan kolom input akan kembali kosong serta tombol kembali ke mode edit. Lalu lanjut ke fungsi refresh. Button refresh. Nah, sini saya akan menjelaskan fitur pendukung untuk mengolah data, yaitu fungsi refresh dan delete. Tombol refresh ini, di sini tombol refresh itu berfungsi untuk menyinkronkan ulang data di aplikasi dengan data terbaru yang ada di Cloud Airtable. Saat diklik, sistem menampilkan progres dialog dengan pesan loading dan memanggil kembali kolom name. Ini akan memicu rantai pengembalian data seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sehingga daftar di aplikasi selalu up to date. Lalu button delete. Di sini tuh button delete ini berfungsi untuk fitur hapus. Saya menerapkan sistem keamanan 2 tahap di sini. Tahap validasi yang pertama. Sistem mengecek apakah ada data yang dipilih melalui NIM. Jika belum ada data yang dipilih dari daftar, muncul peringatan pilih data terlebih dahulu ini. Lalu masuk ke tahap konfirmasi. Jika data sudah dipilih, sistem tidak langsung menghapus melainkan memunculkan choose dialog dengan pertanyaan yakin hapus data. Ini bertujuan untuk menghindari penghapusan data yang tidak sengaja oleh pengguna. Lalu masuk ke notifier after choosing. Apabila pengguna memilih tombol ya, barulah blok aircrud delete row dijalankan berdasarkan indeks data yang dipilih di list picker. LP view selection index ini. Setelah berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi data berhasil dihapus, mengosongkan kembali kolom input, menjalankan perintah get column name untuk memperbarui daftar tampilan secara otomatis. Secara keseluruhan, aplikasi ini sudah mendukung fungsi CRUD, create, read, update, and delete, yang lengkap dan terintegrasi dengan database online. Baik, ini untuk semua kode-kodenya. Jadi, ini untuk semua blok-bloknya. Jadi, selanjutnya kita tuh akan coba tes di sini. Kita harus hubungkan ke aplikasi di handphone terlebih dahulu. Nah, saya di sini coba memasukkan kode terlebih dahulu. C T T R T V. Oke, kita tunggu sebentar. Alright, kita masuk ke dalam aplikasinya. Yang pertama, di sini saya coba input NIM terlebih dahulu. Misal 070 223 2056 NIM saya.
terus nama saya, baru pilih prodi, sistem informasi, angkatan 2023. Input. Alright, kita sekarang lihat ke database-nya. Nah, di sini langsung masuk ya. Langsung masuk. Lalu kita coba edit. Nah, di sini kan langsung muncul di sini karena saya belum pilih datanya. Nah, jadi kita harus pilih data terlebih dahulu, itu di view. Nah, kita pilih misal Hafiz tadi. Nah, kita ubah di sini misal prodinya. Sebelum itu kita harus pencet edit terlebih dahulu. Nah, kita edit, terus kita pilih di sini prodinya ke ilmu komputer. Terus kita simpan. Oke, data berhasil diubah. Dan di database DR table ini langsung berubah ya. Gitu. Terus kita coba delete. Kita harus view lagi. Gitu. Terus saya pilih Hafiz, kita coba delete. Yakin hapus data? Ya. Kita langsung aja tekan ya. Kita coba lihat lagi di view. Nah, di database pun itu udah gak ada yang langsung hilang gitu. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari tugas pemrograman mobil saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.